Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube saya hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Kali ini saya akan ngebahas tentang kisah akhir hidup daripada para rasul Kristus yang ada di dalam Bible. Tapi sebelum saya lanjutin video ini, jangan lupa untuk tetap kalian subscribe, like, comment, and share. Dan pastinya kamu akan dapetin video-video terupdate dari saya. Baiklah teman-teman, tentunya kalian tahu bahwa ada 12 murid atau 12 rasul daripada Tuhan Yesus. Dan mereka selalu mengikuti kemana Yesus ada, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Juga menjadi saksi saat hari terakhir di mana Yesus ditangkap dan diadili. Mereka juga menyaksikan kebangkitan serta kenaikan Tuhan Yesus. Dan mereka juga alami kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Lalu juga mereka memberitakan Injil sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Namun, berapa banyak yang kita tahu tentang akhir hidup daripada 12 rasul murid daripada Tuhan Yesus? Baiklah teman-teman, saya akan mulai dari sini. Yang pertama yaitu Matius. Matius pada akhirnya meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Lalu yang kedua yaitu Markus. Markus meninggal di Alexandria, yaitu tepatnya di Mesir, setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh dengan batu sampai ia menemukan ajalnya. Dan berikutnya yaitu Lukas. Lukas meninggal digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yohanes yang keempat itu digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia bisa hidup terus. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan di Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu sehingga ia bisa menulis kitab wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi pemimpin gereja di Edesa, kalau sekarang disebut dengan Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang bisa mencapai lanjut usia dan meninggal dengan tenang. Yang kelima yaitu ada Petrus. Wow, Petrus telah disalib dengan kepala di bawah. Kayu salib untuk Petrus dipasang berbeda. Ialah seperti huruf X. Ia merasa tidak layak untuk mati dan disalib seperti Tuhan Yesus. Yang keenam yaitu Yakobus, saudara tiri daripada Tuhan Yesus dan pemimpin gereja di Yerusalem, dilempar ke bawah dari puncak bubungan bait Allah, di tempat yang sama di mana setan membawa Yesus untuk digoda. Ia meninggal dunia setelah dilempar dari tempat tersebut. Yang ketujuh yaitu Yakobus, anak Zebedeus, adalah nelayan dan murid pertama Yesus yang dipanggil. Ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Pada saat-saat disiksa pun ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia berusaha berkhotbah terus, bukan hanya kepada tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejamnya. Sehingga akhirnya orang Romawi itu mendampingi Yakobus pada saat ia dihukum penggal. Bukan sekedar hanya untuk menyaksikan, melainkan juga untuk turut dihukum dan dipenggal bersama dengan Yakobus. Pada saat ia mau menjalani hukuman mati, ia berlutut bersama di samping Yakobus sambil berdoa. Itu adalah doanya yang terakhir sebelum ia mati dipenggal bersama dengan Yakobus sebagai orang Kristen. Yang kedelapan yaitu ada Bartolomeus, yang lebih dikenal sebagai Nathanael. Ia menjadi misionaris di Asia, antara lain ia memberikan kesaksiannya di Turki. Ia meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman cambuk, sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. Yang kesembilan yaitu Andreas, juga disalib seperti Petrus dengan cara X di Yunani. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat di salib. Dengan cara demikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia. Kalian tahu apa yang diucapkannya? Ini kata-katanya. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Pada saat dicambuk, ia tidak henti-hentinya berkhotbah terus hingga ajal menjemputnya. Yang ke-10 yaitu Thomas. Thomas dilempar ke dalam perapian. Tetapi karena masih tetap hidup, ia dihujani dengan tombak hingga mati. Dia mati di India. Yang ke-11 yaitu Yudas, saudara daripada Tuhan Yesus. Ia dihukum mati dengan panah.
karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Lalu kemudian yang ke-12, Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot. Ini mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Dan yang terakhir yaitu adalah Paulus. Paulus disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma pada tahun 67. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami siksaan di penjara. Kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Kalian tahu, kalian adalah murid Tuhan. Kita perlu diperlengkapi dengan ketahan malangan untuk mengikuti Kristus. Kita jangan hanya mau berkat-berkatnya saja, tetapi tidak memiliki kualifikasi menjadi saksi atau martir bagi Tuhan. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan ketahan malangan, adversity, seperti yang tercantum di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama dengan Dia. Kadangkala teologi kemakmuran mengajarkan bahwa hidup dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera, akan selalu mengiringi dalam setiap kehidupan dan pelayanan kita. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Kolose 1 ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Markus 10 ayat 21 berkata, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jual apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada banyak sekali janji sukacita di dalam Alkitab, tetapi kita pun harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru dan hari akan selalu cerah dan tidak ada badai. Tuhan hanya berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kita perlu menyadari akan perkara mengasihi dan mengikuti Kristus yang sejati. Sebagaimana konsep di dalam Alkitab, jika kita hanya mau senangnya saja, maka kita tidak layak menjadi murid Kristus, apalagi menjadi saksi-saksi sebagai martirnya. Bersediakah kita memikul salib Yesus? Baiklah teman-teman, tetap kuat dan maju di dalam Tuhan, sebab percayalah, janji Tuhan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Dari Tanah Toraja menyampaikan kepada kalian semuanya untuk tetap bersukacita di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Bless you.